anak muda Great Commission Youth. Kita kembali lagi di tempat ini. Kita mau mulai kebaktian kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Biar kami mau naikkan penyembahan kami Tuhan. Karya-Mu Tuhan yang sempurna Tuhan atas hidup kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah Tuhan yang selalu ada Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu Shalom generasi yang diberkati Tuhan. Kakak percaya bahwa kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Bahkan bukti kita ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini yang terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 18. Kakak akan baca buat kita semua ya. Hai anak-anakku, marilah kita saling mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Nah, di sini saya akan bacakan dalam Alkitab
sehari-hari ya, supaya kita lebih memahami, lebih mengetahui ayat ini yang berbunyi, anak-anakku, janganlah hanya sekedar mengatakan bahwa kita mengasihi orang lain. Marilah kita sungguh-sungguh mengasihi mereka dan menunjukkan kasih kita dengan penuh keyakinan. Nah, tema besar kita, gereja kita adalah membangun karakter. Dan di bulan ini, minggu ini pun kakak diberikan judul mengenai menjalin hubungan kasih. Kalau kita baca tentang pasal ini khusus Yohanes pasal ini, di mana Yohanes banyak menekankan tentang kasih. Inti dari ayat ini atau pasal ini tentang kasih. Yang Yohanes maksudkan di sini adalah kasih kepada sesama. Dia lebih menekankan kasih kepada sesama. Kenapa? Karena Yohanes percaya bahwa ketika kita bisa mengaplikasi kasih itu kepada sesama kita, kita bisa mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita, otomatis kasih Tuhan yang ada dalam diri kita lebih utama kita telah memberikannya kepada Tuhan. Maka Yohanes lebih menekankan kepada kasih kepada sesama kita. Nah, ada beberapa hal yang saya siapkan yang akan kita belajar, kita sharing bersama menjalin hubungan kasih kepada sesama kita ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjalin hubungan kasih kepada sesama kita. Di sini lebih ditekankan kembali bahwa menjalin hubungan kasih kepada sesama kita bukan berbicara tentang orang berpacaran, bukan menjalin kasih yang berbicara tentang orang saling jatuh cinta ya pada lawan jenis, bukan seperti itu. Tapi yang lebih ditekankan adalah kasih agape, kasih yang memberi kepada sesama kita tanpa pamrih. Nah, di sini sama-sama kita baca di dalam Roma 8 ayat 10. Ya, Roma 8 ayat 10. Roma 8 ayat 10 dikatakan bahwa tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Sekali lagi saya katakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang tidak berdosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, bagaimana kita bisa menjalin hubungan kasih kepada sesama kita? Karena ada Kristus di dalam hidup kita. Ada Kristus yang berdiam dalam hidup kita. Saya atau teman-teman youth bisa melakukan itu karena Kristus ada di dalam diri teman-teman semua. Dan saya percaya bahwa ketika kita bisa mengaplikasikan kasih itu kepada mereka, itu bukan hal yang gampang. Saya katakan sekali lagi, bukan hal yang gampang. Tetapi kalau kita bisa mengaplikasikan, menjalin hubungan kasih kepada mereka, karena kita percaya, kakak percaya, sangat percaya, karena kita telah merasakan kasih itu dalam diri kita, dan kita mengaplikasikan kepada mereka di luar sana. Di sini firman Tuhan sangat jelas bagi kita ya, untuk generasi youth, generasi muda yang diberkati Tuhan. Kalau sampai saat ini generasi muda bisa melayani, artinya kalian semua telah merasakan kasih dari Tuhan itu. Dan nggak gampang. Generasi muda bisa melewati proses demi proses, itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sebentar, bukan hal yang hanya sebulan, 2 bulan, setahun, tapi bertahun-tahun melakukan proses itu. Bayangin aja kalau ada teman yang sakiti
ada teman yang lukai hati, dan Tuhan tekankan kepada kita, kita menjalin kasih terus kepada mereka. Itu bukan hal yang sangat mudah bagi kita, bukan hal yang sebentar. Orang yang melakukan kasih hanya sebentar, lalu hilang, itu artinya Kristus belum ada dalam dirinya. Dia belum tertanam, dia belum berakar dalam Kristus. Tetapi kalau kita bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari, sekali lagi saya katakan, apabila kita disakiti, kita dilukai, kita dimarah atasan, kita dibenci sama keluarga, dibenci sama lingkungan karena Kristus, dan kita bisa menjalin hubungan yang baik sesama kepada mereka, kita bisa menjalin hubungan kasih kepada mereka tanpa pamrih. Firman Tuhan katakan yang tadi saya bacakan, bahwa karena ada Kristus berdiam di dalam dirimu, sehingga kamu bisa melakukan semua itu. Karena ada Roh yang memampukan kita untuk melakukan semua itu. Kalau tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, saya percaya bahwa semuanya sia-sia dan kita nggak sanggup. Itu firman Tuhan sangat jelas. Jadi generasi muda, ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ayo lebih semangat lagi untuk mempraktekkan kasih itu kepada banyak orang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ya untuk menjalin hubungan kasih kepada mereka yang di luar sana? Yang kedua yang akan kita pelajari yaitu kepada siapa kasih itu kita berikan. Kalau kita dengar kepada siapa, artinya saya membayangkan pengorbanan Yesus di kayu salib ya. Dia mati, dia bangkit bagi kita. Ketika Yesus mati, ketika Yesus menanggung dosa kita, dia tidak berkata bahwa aku mati buat orang-orang tertentu, enggak. Aku mati buat mereka yang aku kasihi, bukan. Aku mati buat mereka yang mencintaiku, bukan seperti itu. Atau aku mati buat mereka yang selalu mengikuti aku, bukan seperti itu. Yesus mati buat semua umat manusia. Di saat ini apabila ada siapapun dia yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, firman Tuhan katakan Yesus mati buat dirimu, buat diriku, dan buat kita semua. Yang sudah lama tinggalkan Tuhan, balik lagi, karena Yesus telah mati buat dirimu. Yesus mengasihi dirimu, Yesus mencintai dirimu, bahkan Yesus rindu engkau kembali kepada Tuhan. Di sini kepada siapa kita menjalin hubungan kasih? Kepada semua orang. Ya, kita buka lagi dalam Yakobus 2 ayat 15 sampai 16. Yakobus 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Di sini saya akan membacakan bagi kita semua. Jika seseorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan orang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikannya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya semua itu? Nah, firman Tuhan mengajarkan kita saat ini, kepada siapa kita bisa menjalin hubungan kasih? Kepada semua orang yang membutuhkan kita, kepada mereka di luar sana yang membutuhkan kita, kepada mereka yang telanjang, kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang haus, kepada mereka yang tidak punya tempat tinggal, kepada mereka yang dalam penjara, kepada mereka yang krisis akan kebenaran firman Tuhan. Ayo generasi muda, hadirlah di tengah-tengah mereka. Karena itu yang Tuhan mau. Menjalin hubungan kasih itu bukan berbicara hanya di golongan kita, hanya di kalangan kita, hanya di lingkungan gereja kita, hanya di lingkungan teman-teman kita, hanya di lingkungan keluarga kita. Tetapi menjalin hubungan kasih itu, kita hadir di tengah-tengah
mereka yang membutuhkan. Dan tadi firman Tuhan katakan, yang lapar berikan makanan, yang haus berikan minuman, yang gak punya pakaian, ayo berikan. Yang telanjang pun berikan pakaian, yang di dalam penjara pun hadirlah bagi mereka. Yang krisis akan kebenaran firman Tuhan pun ceritakanlah kabar baik kepada mereka. Itu yang Tuhan mau. Menjalin hubungan kasih itu jangan milih-milih teman. Menjalin hubungan kasih itu jangan memilih-milih golongan. Menjalin hubungan kasih itu jangan milih-milih kepada siapa, hanya orang tertentu. Atau ketika dia berbaik kepada saya lalu saya berbuat baik, enggak seperti itu. Tapi apa? Kepada semua orang. Ingat, Yesus mati. Dia berbuat baik kepada semua orang. Bahkan dia yang enggak berbuat dosa pun dijadikan berdosa. Artinya dia mati buat kita semua. Amin. Generasi yang diberkati Tuhan, kakak percaya bahwa kalian pasti bahkan lebih dari itu bisa untuk melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir yang akan kita dengar saat ini adalah apakah kita bisa melakukan kasih itu kepada mereka? Apakah kita bisa menjalin hubungan kasih itu kepada mereka? Firman Tuhan sangat jelas berkata bahwa kita bisa. Kenapa? Yang tadi poin pertama, karena ada Kristus di dalam hidup kita sampai kita bisa melakukan semua itu. Kakak ambil beberapa tokoh ya dalam Alkitab ya untuk menjadi referensi bagi kita semua saat ini. Yang pertama adalah Habel. Kalau kita buka di dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-3 sampai ayat yang ke-4 berkata bahwa Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Artinya apa? Habel memberi yang terbaik. Banyak lembu-lembunya, ternak-ternaknya yang gemuk-gemuk, yang subur-subur, tapi dia lebih kasih yang sangat terbaik. Artinya dia memberi apa yang dalam dirinya, itu yang terbaik dia berikan kepada Tuhan. Tokoh yang berikut yang kakak kasih contoh buat kita saat ini adalah Nuh. Kalau kita buka di dalam 2 Petrus 2 ayat 5, di sini kakak simpulkan bahwa bertahun-tahun Nuh menyampaikan kebenaran firman Tuhan loh kepada mereka yang mengejeknya saat itu ya. Bertahun-tahun bukan hal yang gampang. Bertahun-tahun. Kalau generasi muda buka di dalam 2 Petrus itu, dikatakan bertahun-tahun dia menyampaikan kebenaran firman. Tetapi apakah Nuh jenuh? Enggak. Apakah Nuh bosan? Enggak. Bahkan dia melakukan perintahnya Tuhan, menyiapkan bahtera dan sebagainya. Kakak percaya bahwa Nuh adalah orang yang dipakai Tuhan ya untuk membawa suatu terobosan. Bahkan tokoh yang berikut yang kita akan pelajari saat ini, yang terakhir adalah Abraham. Kalau generasi muda buka di Yakobus 2 ayat 21, kakak menyimpulkan bahwa Abraham mempersembahkan Ishak. Nah, kita sudah sering mendengarkan tentang firman Tuhan, Abraham mempersembahkan Ishak. Ishak anaknya yang satu-satunya, anak yang dikasihinya, tapi dipersembahkan kepada Allah. Generasi muda yang berkati Tuhan, kakak mau katakan bahwa Abraham saja bisa mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya. Berpuluh-puluh tahun dia menantikan, dan ketika anaknya lahir, Allah katakan bahwa persembahkanlah kepadaku. Allah menguji kesetiaan Abraham. Allah menguji apakah Abraham mau memberikan apa yang Allah mau enggak. Dan endingnya dia mau. Artinya generasi muda saat ini, Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita bertahun-tahun melayani Tuhan, ketika kita bertahun-tahun ikut Tuhan, ayo lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkanlah diri kita. Pertama diri kita dulu, persembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
Tuhan nggak butuh kita memberikan sebagian harta kita, Tuhan nggak membutuhkan sebagian hidup kita yang terbaik, nggak seperti materi. Tuhan nggak butuhkan itu. Yang Tuhan butuhkan adalah hidupmu, hatimu, beri yang terbaik bagi Tuhan. Kalau ada Kristus dalam dirimu, kakak sangat percaya bahwa tanpa orang bilang pun kamu akan berupa seperti Kristus, karena Kristus berdiam dalam dirimu. Firman Tuhan yang tadi kita dengar, mereka-mereka yang tadi 3 tokoh itu ya, mereka-mereka bisa melakukan yang terbaik. Kita generasi muda saat ini pun, di masa krisis saat ini pun, kita bisa menjalin hubungan kasih kepada semua orang. Kita bisa mempraktekkan itu, amin. Karena Kristus ada dalam diri kita. Kesimpulan dari firman ini, kakak mau katakan bahwa di luar sana banyak orang yang membutuhkan kehadiran kita. Di luar sana banyak orang yang rindu akan kehadiran kita. Di luar sana banyak orang yang kangen. Kalau nggak ada kamu nggak asik. Ayo generasi muda, keluar dari zona nyamannya kita. Menjalin hubungan kasih bukan lagi kita di suatu tempat yang nyaman, tapi menjalin hubungan kasih keluar dari zona nyaman. Bukan lagi dengan perkataan, tapi yang Allah mau, yang Tuhan mau, menjalin hubungan kasih itu melakukan dengan tindakan di dalam kebenaran. Kalau generasi muda masih ingat tahun 2015 bulan Desember itu khotbah terakhir Bapak Gembala kita ya, Ko Johan. Di tempat ini nih, di ruko sini. Kalau yang masih ingat mungkin bisa membayangkan saat itu. Dan hari itu pun kakak duduk di pojok sana. Hari itu yang membawakan firman Tuhan adalah gembala kita saat ini. Dia berkata bahwa, ayo generasi muda, keluar dari zona nyaman. Jangan lagi kita berada di zona yang zona nyamannya kita, tapi kita keluar. Kita tinggalkan zona nyaman kita. Kita keluar. Karena di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan kita. Saat itu gembala kita memberikan contoh ilustrasi, kalau ikan teri lingkungan mainnya itu kan sesama ya, ikan kecil-kecil juga. Dan beliau berkata bahwa kalau ikan teri berada di dalam kolam renang, lingkungan mainnya ya sekitar situ. Ketemu dengan sejenis-jenis ikan kecil. Tetapi kalau ikan teri itu dia keluar dari kolam renang dan dia membaur dengan ikan-ikan yang besar, otomatis dalam kehidupan dia pun akan seperti ikan-ikan yang besar itu. Banyak tantangan nggak? Banyak. Banyak rintangan nggak? Banyak. Proses nggak? Proses banyak. Tapi dia akan keluar dari itu. Dan satu ketika karakter dia pun akan terbentuk di lingkungan yang baru. Generasi yang diberkati Tuhan saat ini, kalau kita hari ini masih ada di zona nyamannya kita, firman Tuhan katakan ayo keluar. Di dalam tahun ini tema membangun karakter. Saya sangat percaya bahwa membangun karakter itu nggak gampang loh, nggak mudah bagi kita, karena bukan sekedar perkataan. Yang firman Tuhan katakan bukan sekedar perkataan, tapi tindakan di mana kita keluar untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lepaskan zona nyamannya kita. Kalau saat ini kita ada di lingkungan yang kecil, teman-temannya itu aja, ayo kita keluar. Kita cari lagi teman yang di luar sana yang masih membutuhkan kita. Karena mereka sangat merindukan kehadiran kita ya. Generasi yang diberkati Tuhan, firman Tuhan saat ini mengajak kita semua bahwa ketika kita hadir di lingkungan di mana keluarga kita yang belum bertobat, ayo sampaikan firman Tuhan. Jadilah pribadi yang dapat menjadi berkat. Jadilah pribadi yang melakukan dengan tindakan kebenaran, bukan dengan perkataan.
Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya hari lepas hari kita serupa dengan apa yang Tuhan mau. Hari lepas hari kita serupa dengan karakternya Kristus. Karena Kristus ada di dalam hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Generasi yang diberkati Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa, biarlah firman Tuhan ini bukan sekedar kita dengar, tapi kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita. Kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat waktu yang Kau berikan, buat kesempatan yang Kau berikan. Hamba-Mu yang telah membawakan firman Tuhan, biar dapat menjadi berkat bagi generasi muda saat ini Tuhan. Dan ketika generasi muda mendengarkan firman Tuhan, mereka bukan sekedar mendengarkan, bukan menjadi penonton Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Keluar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Keluar dari zona nyamannya mereka dan lakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Mampukan generasi muda saat ini Tuhan. Kuatkan mereka dalam keadaan seperti ini Tuhan. Mampukan mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Hamba percaya bahwa Kristus ada dalam hidup mereka dan mereka sanggup untuk melakukan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sertai hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, tingkah laku mereka Tuhan. Karakter mereka biarlah dibentuk sesuai dengan apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah Great Commission Youth. Saya berharap kita semua bisa mengikuti ibadah di minggu depan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari anak-anak Great Commission Youth kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah boleh ibadah youth kami. Kami berdoa Tuhan supaya ibadah kami, setiap firman Tuhan yang ditangguh dapat menjadi berkat bagi kami dan kami dapat membagikan kepada orang lain juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga pada saat ini membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu, biar persembahan ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi gereja-Mu, bagi lingkungan, dan dapat dikelola dengan baik Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap level pemerintahan Tuhan, dari presiden sampai yang paling bawah sekalipun. Kau berkati, Kau berikan hikmat kebijaksanaan-Mu supaya mereka bisa menjalankan tugas pemerintahan dengan baik Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bagi seluruh jemaat di gereja kami, jemaat Youth Tuhan, Kau berkati setiap kami Tuhan dapat terus menerima berkat dari Engkau. Kami juga dapat menjadi saluran berkat dari Engkau. Terima kasih. Sebentar kami mau tutup ibadah kami. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kami semua sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin.